Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang masih duduk di belakang, boleh menempati tempat duduk yang kosong yang ada di depan. Khususnya di bagian kanan saya ya, masih banyak tempat duduk yang kosong. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh maju ke depan, mengisi tempat duduk yang kosong. Mungkin yang di sebelah kiri juga boleh agak maju sedikit. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah duduk di depan, yang sudah berpindah tempat duduk. Kita mau siapkan hati kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita naikkan doa pribadi kita kepada Tuhan. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan, cinta Tuhan pada kita. Sepanjang hidup kita, kasih Tuhan sangat luar biasa. Mari kita naikkan doa kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu Tuhan pada kami, pada setiap kami Tuhan. Siapa kami Tuhan, orang berdosa Tuhan. Tapi kami bersyukur mempunyai Tuhan yang rela Tuhan mati untuk kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau serahkan Tuhan hidup kami, hati kami Tuhan. Kami mau mendengar apa yang Engkau nyatakan pada tiap kami Tuhan. Biarkan kami hanya terfokus Tuhan, hanya pada Tuhan Yesus. Kami mau sembah Tuhan, kami mau agungkan Tuhan. Sebab kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan, pagi ini Tuhan, ibadah hari ini Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang menjamah hati kami, dan setiap kami boleh mendengarkan apa yang Engkau nyatakan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mau naikkan pujian kita bagi Tuhan. Katakan, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Kita datang kepada Tuhan, membawa pujian
Saya mau sedikit kesaksian. Kalau di sekolah saya, itu tiap bulan itu ada yang namanya pelatihan guru. Entah guru itu diberi pelatihan dalam bentuk materi mengajar, cara mengajar atau seperti apa, dan juga pelatihan sharing tentang Tuhan Yesus. Bulan Januari saya terberkati oleh pembicara di pelatihan tersebut. Beliau mengatakan kalau kita menghadapi sesuatu, kita harus melihat dari zoom out, melihat dari keseluruhannya. Terkadang kita hanya cenderung melihat masalah atau yang kita hadapi itu zoom in dari dekat. Jadi kita terasa kenapa ya seperti ini dan bertanya-tanya. Tapi kita tidak pernah melihat zoom out keseluruhannya. Tuhan mau apa dalam hidup kita. Kalau saya melihat mungkin Bapak Ibu Saudara juga melihat kehidupan kita di tahun 2024 sampai mungkin kita akan sebentar lagi ya, minggu depan kita mau masuk ke Februari. Kalau kita zoom out kehidupan kita seperti peta gitu ya, kasih Tuhan tuh sangat luar biasa ya. Setiap kita ada sesuatu, sukacita ataupun kita sedang sedih, Dia adalah batu karang dan perlindungan kita. Tidak pernah Dia meninggalkan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita bersukacita sebab Dia adalah batu karang, perlindungan kita. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan bacakannya bersama-sama dari Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali.
Sebelum kita bersyafaat bagi Tuhan, kita mau angkat satu pujian, kita mau kumandangkan bahwa Allah itu selalu mengerti, selalu peduli dalam hidup kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Pujikan dari awal lagi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi
Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas pimpinan dan campur tangan Tuhan, khususnya sepanjang minggu yang lalu. Kami boleh beraktivitas, kami boleh bekerja, dan pada pagi siang hari ini, Tuhan telah kembali persekutuan kami bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang sudah kami terima, Tuhan meteraikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami mengalami pertumbuhan yang dewasa sebagai orang-orang percaya. Tuhan Yesus, sebelum kami secara khusus mohon campur tangan-Mu di dalam permohonan-permohonan kami, sucikanlah Tuhan hati kami. Angkatlah kalau ada hal-hal yang mengganggu kami di dalam permohonan kami, sehingga apa yang kami sampaikan, apa yang kami mohonkan layak di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tak henti-hentinya berdoa untuk Ibu Pipin Tuhan. Kami mohon kuasa dan campur tangan Tuhan, agar apa yang menjadi kerinduan dia, kerinduan keluarganya, bahkan kerinduan kami semua, Tuhan kabulkan sesuai dengan rencana-Mu. Kami juga ingat akan Lovely dan juga Ibu Mariana Tuhan dalam pemulihannya. Mohon kuasa dan campur tangan Tuhan. Mohon penyempurnaan Tuhan, baik obat yang dimakan maupun perawatan dokter dan perawat yang menolongnya, sehingga proses pemulihan ini dapat segera terrealisasi karena kuasa dan campur tangan Tuhan. Kami sebagai orang-orang percaya berharap sepenuhnya kepada kuasa dan campur tangan-Mu, baik melalui dokter, baik melalui perawat, maupun melalui obat-obat yang dimakan. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus atas semuanya itu. Demikian pula kami juga tak henti-hentinya ingat akan anak-anak kami dan juga adik-adik kami dan saudara-saudara kami yang tergabung baik dalam PKRB maupun di dalam PKMB. Mohon kuasa dan campur tangan di dalam perencanaannya, di dalam rencana hidupnya, dan juga di dalam pendidikan maupun di dalam pekerjaan, bahkan pasangan hidupnya. Kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan akan campur tangan, sehingga apa yang menjadi kerinduan mereka dan juga kerinduan kami sebagai orang tua, Tuhan kabulkan sesuai dengan rencana-Mu. Kami hanya berharap dan bersandar sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan akan berikan kekuatan dan juga kesehatan bagi para lansia yang ada di gereja ini, senantiasa dalam masa lansianya boleh tetap ambil bagian di dalam melayani Tuhan, boleh tetap ambil bagian setia di dalam mengikuti pengajaran, baik dalam sekolah minggu maupun di dalam kebaktian. Kami serahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan, hanya kepada-Mu lah kami berharap. Demikian pula kami juga intinya Tuhan berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia dan juga program-programnya, khususnya gereja-gereja yang pada saat ini mengalami kekosongan gembala sidangnya. Mohon kuasa-Mu, mohon campur tangan-Mu. Kiranya Tuhan akan mengirim orang-orang yang secara khusus terpanggil untuk melayani Tuhan, sehingga gereja-gereja yang kosong gembala sidangnya boleh Tuhan tetapkan. Kami juga terus berdoa Tuhan agar banyak adik-adik kami, saudara kami yang secara khusus terpanggil sebagai hamba Tuhan. Demikian juga kami juga berdoa Tuhan untuk program-program daripada gabungan Gereja Baptis Indonesia, khususnya di dalam pengutusan penginjil, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, juga Tuhan akan campur tangan, khususnya bagi yang melayani di tempat-tempat yang tantangannya sangat berat Tuhan, seperti di Aceh, juga Tuhan akan campur tangan. Sehingga apa yang menjadi kerinduan mereka dan kerinduan kami semuanya,
Tuhan akan kabulkan sesuai dengan rencanamu. Akhirnya pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah dan negara kami. Kami mohon kuasa-Mu di dalam membangun negara ini. Kiranya Tuhan akan campur tangan kepada para pemimpin sehingga apa yang disampaikan benar-benar yang berikan adilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus sekali lagi. Terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk kota Cimahi dan juga kota Bandung di mana kami beraktivitas, di mana kami tinggal. Tuhan akan berikan pimpinan sehingga para pemimpin yang ada di provinsi kami, di kota kami, Tuhan akan berkati dan juga orang-orang yang dipimpinnya. Akhirnya ampuni Tuhan kekurangan dan kelemahan kami, karena hanya di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih kepada Bapak Diakon Wardoyo. Sebelum kita akan memuji nama Tuhan, kita mau mendengar kesaksian terlebih dahulu dari Saudara Hizkia. Beliau adalah salah satu tim utusan Injil dari Gereja Baptis Pertama. Dipersilakan. Shalom, wih mantap ya, mic-nya keras sekali. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus berkati ya. Ya, terima kasih saya boleh diberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan kesaksian pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Pendeta Hosea sudah memberikan kesempatan dan seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Cimahi juga boleh memberikan saya kesempatan untuk kesaksian pada pagi hari ini. Seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Tapi luar biasanya walaupun saya belum mengenal semuanya tapi saya sudah sayang semuanya. Amin. Ya, karena kita semua adalah saudara di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, perkenalkan nama saya Hizkia Febrian Prastowo, biasa dipanggil Hizkia. Saya asli Jawa Timur. Tepatnya kota Sidoarjo. Dari kecil sampai besar saya juga bergereja bersama Noval di Sidoarjo. Itu perkenalan singkat saya. Bagaimana kehidupan saya dan nama saya. Nah, di sini Bapak Ibu dan Saudara, saya akan menyampaikan kenapa kok bisa saya ke Bandung ini untuk mengikuti pelatihan dan pembekalan calon utusan Injil di Gereja Baptis Pertama Bandung. Ya, saya mengikuti pelatihan, pembekalan dan utusan Injil ini sudah berjalan 2 minggu Bapak Ibu dan Saudara. Dan di situ banyak sekali yang saya dapat. Dan di sini saya mau membagikan bagaimana tugas mengenai calon utusan Injil ini. Ada 6 komponen Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama kita disuruh untuk masuk. Masuk artinya kita masuk ke suatu daerah. Di suatu daerah yang baru kita masuk untuk kedua komponen langkah selanjutnya yaitu penginjilan. Jadi bukan hanya kita masuk, kita berdiam diri, bukan Bapak Ibu dan Saudara. Tapi kita menyampaikan kabar baik penginjilan. Setelah itu kita penginjilan menyampaikan kabar baik, kita menemukan orang damai, orang percaya. Langkah selanjutnya ketiga yaitu pemuridan atau pemuritan. Jadi saat kita sudah menemukan orang damai, kita melakukan proses pemuridan untuk supaya dia dapat berlipat ganda. Dan setelah berlipat ganda, langkah selanjutnya yang keempat yaitu membentuk jemaat rumah atau membentuk sebuah gereja Bapak Ibu dan Saudara. Nah, setelah itu berlipat terus dan dikembangkan langkah kelima yaitu pengembangan pelatihan kepemimpinan. Jadi sudah banyak jemaat, kita juga harus melatih supaya mereka ada pemimpin-pemimpin baru di gereja lokal. Dan yang terakhir yaitu kita bermitra. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, inti dari semua 6 komponen itu yaitu kita melakukan amanat agung. Atau bahasa Inggrisnya Great Commission, yaitu amanat agung. Dan jelas Bapak Ibu dan Saudara, amanat agung ini bukan hanya dilakukan oleh Pak Pendeta saja, bukan hanya dilakukan oleh diakon-diakon ataupun yang guru-guru sekolah minggu, orang-orang STBI, orang-orang bule, misionaris, bukan Bapak Ibu dan Saudara. Tapi ini semua tugas kita sebagai orang percaya. Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk melakukan
amanat agung, Great Commission. Seperti visi Gereja Baptis Indonesia Cimahi, ada yang ingat? Salah satunya melakukan amanat agung. Tadi saya baca sih sekilas ya, melakukan amanat agung. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Cimahi untuk melakukan amanat agung. Siap untuk melakukan Bapak Ibu dan Saudara? Yakin? Siap? Puji nama Tuhan, senggol kanan kirinya bilang, mari melakukan amanat agung ya. Puji Tuhan, yes. Puji Tuhan. Nah, kiranya jangan hanya diucapkan di bibir saja, tetapi harus juga dapat dilakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan saya sekali lagi sampaikan, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara bersama-sama melakukan amanat agung. Kita bersinergi bersama-sama, bekerja sama untuk melakukan amanat agung. Baik itu dalam doa, baik itu dalam dana, baik itu dalam tenaga. Itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu saja kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Saudara Hizkia, betul ya. Salah satu tim utusan Injil Gereja Baptis Pertama. Kalau tadi disinggung tentang utusan, ya tadi seperti yang sudah disampaikan, kita semua juga melakukan amanat agung Kristus ya, yaitu memberitakan kabar baik, perbuatan yang baik tentang Tuhan Yesus. Ya, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mau puji nama Tuhan sebab kita semua itu dipilih. Ya, dipilih untuk memberitakan perbuatannya yang ajaib. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Katakan untuk selamanya, Dia berkuasa mendirikan bagi kita kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kita bertepuk tangan bersama Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa sebab Roh yang dahsyat beserta kita sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang.
Tiba saatnya kita akan mengembalikan persembahan dan persepuluhan oleh keluarga Bapak Susanto. Dipersilakan. Sebelum kita akan mengembalikan, ini ada informasi untuk persembahan pembangunan gedung gereja, itu ada kekurangan 25 juta untuk cat dan keramik. Apabila Bapak Ibu Saudara tergerak untuk memberikan persembahan pembangunan gedung, dipersilahkan ya, sangat boleh sekali. Nanti hubungi Bapak Pendeta atau panitia pembangunan gedung. Baik, kita akan mengembalikan persembahan dan persepuluhan, namun sebelum itu kita akan berdoa dilayani oleh Saudari Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Kau telah membuat kami di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini kami akan memberikan sedikit berkat Tuhan, kiranya Engkau dapat menerima persembahan ini dan bisa menjadi kemuliaan hanya nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah bersyukur syukur, haleluya, amin. Untuk persembahan dan persepuluhan, selain bisa diberikan langsung, bisa juga transfer ya Bapak Ibu ke nomor rekening yang ada di depan atas nama Gereja Baptis Indonesia Cimahi. Terima kasih Ibu Santo dan Ibu Ratna sudah menolong kita dalam persembahan dan persepuluhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan khotbah dari Bapak Noval yang berjudul Mengapa Harus Beribadah. Tapi sebelum itu kita akan melihat persembahan pujian dari PKMB dan PKRB. Dipersilahkan.
Shalom, Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Ya, baik sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa bersama dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Di hari ini kami boleh ada di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, kiranya Engkau siapkan hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau curahkan Roh Kudus kepada hamba-Mu yang menyampaikan, supaya apa yang disampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi pedoman bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, terima kasih atas kesempatan dan waktunya saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada yang sudah kenal saya? Masa 2 bulan belum kenal? Ya, kalau yang belum kenal, singkat saja, nama saya Noval Hadi Saputra. Saya mahasiswa STPI yang puji Tuhan boleh diberikan kesempatan untuk boleh melayani di GPI Cimahi ini selama 2 bulan. Dan ini adalah hari terakhir saya di sini. Sangat menyedihkan sekali dan tidak terasa sudah 2 bulan bersama-sama melayani bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Oke, ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Dan di sini saya akan memberikan judul Mengapa Harus Beribadah, ya. Mengapa harus beribadah? Saya akan bantu membacakannya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Next. Saya ada 3 pertanyaan yang kita akan bahas bersama-sama di pagi hari ini. Mengapa harus beribadah? Apa manfaat dari beribadah? Dan yang ketiga adalah apa yang menjadikan orang Kristen malas beribadah? Kita akan bahas bersama-sama. Next. Oke, kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, ibadah di sini disebut dalam bahasa Yunani dikatakan di situ proskuneo, ya, yang memiliki makna bersujud atau di situ untuk menyembah. Jadi ibadah di sini adalah satu hal yang dilakukan untuk menyembah atau berlutut kepada Tuhan. Kalau kita melihat konteks Ibrani pasal yang ke-10 dari ayat yang pertama, di situ dikatakan berbicara tentang satu hal, yaitu tentang persembahan yang sempurna. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 1 ini. Dan di situ dikatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja akan keselamatan itu. Artinya nubuat akan keselamatan itu. Jadi hukum Taurat ini bukanlah hakikat dari hal-hal baik itu, keselamatan itu. Karena hanya berbicara tentang bayangan saja. Tetapi Injillah yang memiliki hakikat akan hal itu. Karena di sini dikatakan persembahan yang dilakukan pada masa hukum Taurat itu tidak menyempurnakan orang yang turut ambil bagian di dalamnya. Tidak menyempurnakan, di garis bawah di sini. Karena kalau itu menyempurnakan, ya mereka hanya mempersembahkan itu hanya sekali saja dan mereka tidak mengalami kehidupan yang suci tanpa dosa. Dengan adanya persembahan itu kita diingatkan bahwa kita ini adalah manusia berdosa. Persembahan yang sempurna adalah Yesus yang mengorbankan dirinya. Itu yang sempurna. Itu yang menyempurnakan kita. Ketika kita percaya kepada Dia dengan karya keselamatan itu yang menyempurnakan kita. Sehingga kita boleh berkenan
dan pantas di hadapan Allah. Jadi mengapa kita harus beribadah? Ya kita harus bersujud menyembah dengan karya keselamatan yang Tuhan sudah lakukan. Dengan karya keselamatan yang begitu wow. Nggak ada orang yang mau seperti Yesus. Seharusnya kita ini adalah orang yang berdosa. Kita yang patutnya dihukum. Tetapi Tuhan yang dia adalah orang yang suci. Sehingga akhirnya dia ternoda menggantikan kita yang berdosa. Kita harus bersujud menyembahnya kepada Tuhan. Next. Ya. Dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24-25 ini juga bisa menjawab apa sih manfaat dari beribadah itu. Yang pertama dikatakan di situ, ibadah sebagai dorongan untuk saling mengasihi. Ibadah sebagai dorongan untuk saling mengasihi. Di situ dikatakan orang datang beribadah membawa setiap persoalan. Dalam kehidupan kita ini kita mengalami banyak sekali persoalan yang kita hadapi. Banyak sekali tantangan dan rintangan. Di situ saya cantumkan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini sudah jelas Bapak Ibu Saudara. Perkataan Tuhan Yesus, undangan dari Tuhan Yesus. Bagi barang siapa yang letih lesu, barang siapa yang beban berat, ayo datang. Ayo datang sama Tuhan. Sini datang. Mana masalahmu? Serahkan sama saya. Kemarin saya jalan-jalan Bapak Ibu Saudara. Ke Punclut ya. Bersama Bu Eni, Bu Santi, Kak Cia dan yang lain-lain. Dan kita mendaki. Tujuan kita makan B2. mendaki. Dan kita berhenti di satu tempat yang cukup indah. Kita bisa melihat kota Bandung dari atas. Kita berfoto-foto dan sahabat teman saya yang saya kasih ini, Nove ini, dia membuat status dan terlihat di HP-nya Bu Eni. Caption-nya gini, tiada hidup tanpa masalah. Tiada hidup tanpa masalah. Itu kata-kata yang ya kita semua pasti mengalami ya. Gak mungkin hidup kita lurus-lurus saja. Pasti kita memiliki satu persoalan, satu pergumulan. Kita merasa tidak ada jalan keluar. Kita merasa aku harus kemana ini? Kita merasa buntu terhadap masalah itu. Ayat ini sudah jelas. Undangan yang Yesus berikan. Kepada siapa yang berbeban berat, kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan semua permasalahan, semua pergumulan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Dan ibadah juga ini saling bertemu dengan saudara seiman yang menguatkan. Kita bertemu dengan saudara seiman kita bukan hanya datang menyerahkan masalah kepada Tuhan, tapi kita bertemu dengan saudara seiman kita juga itu bisa menjadi hal yang saling menguatkan. Sehingga kita datang beribadah, datang dengan muka yang murung, pulang full senyum Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau ada masalah, gampang. Bersama Tuhan kita bisa. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Next, selanjutnya. Oke, faktor orang menjadi malas beribadah. Ya. Faktor orang menjadi malas beribadah. Di situ dikatakan yang pertama adalah godaan duniawi. Nah, di situ di 2 Timotius pasal 3 ayat ke-5 dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, ayat ini berkata tentang keadaan manusia pada saat itu. Jadi Paulus berkata bahwa orang-orang justru lebih menuruti hawa nafsunya daripada menuruti Allah.
Jadi godaan duniawi, godaan hawa nafsu ini, itu juga bisa membuat kita menjadi malas beribadah. Membuat kita menjadi malas datang untuk menyembah Tuhan. Contohnya ada hal-hal hari ini, ayo main futsal itu, hari Minggu. Gas, gas, semangat ya, gas. Gitu. Main futsal, gas. Ayo ke gereja. Bisa minggu aja. Besok minggunya, besok minggu aja. Gitu aja terus. Nah. Jadi kadang godaan dunia ini bisa mempengaruhi kita. Jadi kita harus bisa menahan hal itu, Bapak Saudara. Di situ katakan memungkiri kekuatan itu. Di dalam ibadah itu ada kekuatan. Kita datang apa yang mungkin kita rasa dalam kehidupan kita, hal yang mustahil, itu jadi bisa. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, itulah kekuatan dari beribadah. Itulah kekuatan dari ketika kita datang kepada Tuhan. Yang kedua adalah pengaruh teknologi, ini juga bisa. Zaman sekarang semakin canggih ya Bapak Ibu Saudara. Semakin canggih, handphone dan alat-alat yang lain, itu juga bisa membuat kita menjadi malas beribadah. Hari Minggu, pagi-pagi, nge-game, lupa waktu, akhirnya jadi malas beribadah. Masalah pribadi juga bisa. Stres, gila enggak ya? Stres, itu juga bisa. Karena kita ketika banyak manusia ketika mengalami stres, dia sudah enggak tahu, enggak ada tujuan hidup, enggak ada arah. Padahal tadi sudah jelas, undangan dari Tuhan Yesus. Datang kepada saya akan memberikan kelegaan kepadamu. Gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang percaya yang malas beribadah. Saya pernah tanya kepada seorang, kamu kok jarang kelihatan di gereja? Ya, saya prajurit Kristus bagian intelijen gitu katanya. Bagian intelijen, ya saya mengamati orang-orang yang enggak datang beribadah. Ada ya bagian prajurit Kristus bagian intelijen ada ya. Jadi jangan sampai coba kita tanggalkan semua hal-hal yang bisa mempengaruhi kita untuk tidak datang beribadah. Karena dalam beribadah itu ada kekuatan itu sendiri Bapak Saudara. Ada kekuatan yang tersembunyi di dalam itu. Pasti kita merasakan. Next, selanjutnya. Nah, ibadah juga sebagai penguatan iman di dalam Kristus. Kalau di ayat yang ke-25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di situ saya cantumkan juga di salah satu firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat ini pasti Bapak Ibu sudah tahu ya. Bahwa ayat ini menjelaskan tentang kehidupan jemaat mula-mula. Kehidupan jemaat mula-mula yang kita bisa belajar tentang hal itu. Karena ibadah ini ketika kita bertekun dalam pengajaran, dalam khotbah minggu, dalam pengajaran sekolah minggu, itu adalah sebagai penguatan iman kita. Jadi kita jangan sampai menjadi orang Kristen yang tidak ada pertumbuhan iman sama sekali. Oke, kita percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak ibadah. Kita tidak mengalami pertumbuhan iman. Bahkan kita bisa jadi menjadi orang yang tidak beriman. Bertekun dalam pengajaran, Bapak Saudara. Oke, next. Nah, ini di sini. Itu adalah gambar orang sedang mengangkat beban atau fitness. Ketika orang fitness,
Tujuannya adalah untuk menguatkan ototnya. Sehingga dia bisa mengangkat beban yang sangat berat. Sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Ibadah ini harus kita jadikan latihan rohani kita. Di 1 Timotius pasal 4 ayat ke-8. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat ini berbicara tentang Paulus berbicara kepada Timotius keadaan akhir zaman yang sudah banyak sekali penyesat-penyesat. Ketika kita gunakan ibadah ini sebagai latihan untuk rohani kita bisa menjadi lebih kuat untuk kita menghadapi hal-hal yang menyesatkan itu. Kerohanian kita semakin kuat. Jadi kita bisa tahan dengan hal-hal yang menyesatkan itu. Jadi jangan sampai kita tidak memaknai ibadah itu. Padahal ibadah itu sangat berguna, Bapak Ibu Saudara. Kita menyembah Tuhan, kita bersama-sama menyembah Tuhan. Tuhan berikan kelegaan kepada kita. Kita boleh mengalami pertumbuhan iman yang signifikan di dalam Tuhan. Next. Ya, melihat cara hidup jemaat mula-mula. Jadi yang pertama mereka bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Dan yang kedua adalah berbagi kepada setiap orang. Dan yang ketiga adalah berkumpul memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Ketiga hal ini sudah mewakilkan dengan ibadah adalah sebagai dorongan untuk saling mengasihi. Dan ibadah adalah sebagai penguatan kita dalam Kristus. Kita harus contoh apa yang dilakukan jemaat mula-mula ini. Kalau saya di Krapyak itu, di tempat weekend saya di Semarang, KPW itu bisa pulang jam 10, jam 11. Jam 7 mulai bisa pulang jam 10, jam 11. Karena itu adalah sebagai wadah untuk kita bisa bertemu dengan saudara seiman kita. Yang saling menguatkan. Menguatkan satu sama lain ketika seseorang yang lain mengalami masalah. Kita sebagai saudara seiman, kita kuatkan. Kita kuatkan orang yang mengalami masalah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa harus beribadah? Mengapa harus beribadah? Tuhan yang sudah membuat karya keselamatan yang begitu besar, kita harus patut datang bersujud menyembahnya. Ketika kita mengalami satu permasalahan yang besar, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tidak tahu jalan keluar, tidak tahu harus kemana. Kita datang kepada Yesus. Yesus yang satu-satunya pintu bagi setiap jalan. Yesus yang adalah jalan keluar bagi setiap persoalan. Mungkin secara manusiawi kita nggak bisa. Tapi ketika kita bersama Yesus, kita pasti bisa, saudara. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita harus sempatkan waktu. Ibadah ini harus jadikan satu kewajiban. Jangan jadikan sebagai satu rutinitas. Kalau jadikan satu rutinitas ya kita minggu datang ke gereja, pagi duduk, nyanyi-nyanyi, sudah pulang. Tidak memaknai ibadah itu. Padahal dalam ibadah itu mengandung kekuatan itu, saudara. Kalau kita dengan sungguh-sungguh beribadah, kita pasti akan bisa merasakan. Yang awalnya kita datang dengan murung, datang dengan permasalahan yang tidak ada ujungnya. Ketika kita datang dan beribadah bersungguh-sungguh, kita akan pasti merasakan bahwa Tuhan ini menolong saya. Tuhan memberikan kelegaan kepada saya. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kita harus mengalami pertumbuhan iman yang signifikan, Bapak Ibu Saudara.
Saya tekankan di sini karena semakin berkembangnya zaman ini semua juga bahaya ya. Penyebaran hal-hal yang menyesatkan juga semakin gampang. Kalau kita nggak beribadah, kita nggak tekun dalam pengajaran, bagaimana kita bisa mengalami kekuatan rohani yang begitu baik? Bagaimana kita bisa menghadapi hal-hal yang menyesatkan itu? Oleh karena itu, saudara, ayo kita datang beribadah. Kita kuatkan iman kita. Supaya kita bisa mengalami pertumbuhan iman yang baik. Supaya iman kita terus bertumbuh. Kalau kita melihat saudara seiman kita yang mengalami pertumbuhan iman yang merosot, sedih ya. Sedih. Jadi jangan sampai kita mengalami pertumbuhan iman yang buruk, Bapak Saudara. Jadi Bapak Saudara, ibadah adalah kewajiban yang membawa banyak manfaat, termasuk dalam penguatan iman dan dorongan kasih di antara umat Kristen. Meskipun ada banyak tantangan yang bisa membuat seorang malas beribadah, penting untuk tetap tekun dan mencari dukungan dalam persekutuan dengan mencontoh kehidupan jemaat mula-mula. Jadi Bapak Saudara, apapun masalah ketika kita datang kepada Tuhan, kita pasti bisa melewati itu. Apa yang enggak mungkin bisa menjadi mungkin. Saya mengundang singer untuk maju ke depan dan tim musik boleh maju ke depan. Saya memberikan waktu kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Saya memberikan waktu bagi Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Serahkan semua masalah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apapun itu. Apapun itu. Ketika kita mau datang bersama Tuhan, pasti Tuhan memberikan jalan. Pasti Tuhan memberikan jalan. Saya mengajak untuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Sujud di altar. Mari kita bangkit berdiri. Bila hati terasa berat, bawa masalah Bapak Ibu Saudara dalam Yesus. Mungkin secara manusiawi kita nggak bisa mengerti. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Tak seolu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Datang Bapak Ibu Saudara. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu.
ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup Bapak Saudara. Ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapak Ibu Saudara, mari. Tuhan sudah memberikan undangan kepada kita semua. Kepada kita semua yang memiliki beban berat. Mungkin kita nggak tahu. Kita mau bertanya kepada siapa. Mungkin kita sudah mengalami jalan yang buntu. Sudah tidak ada jalan yang keluar. Mari kita datang kepada Yesus. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi Bapak Saudara. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami. Supaya kami boleh datang Tuhan. Menyerahkan setiap beban dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan memberikan kelegaan bagi setiap kami yang mengalami beban yang berat. Kami sudah tidak tahu. Mungkin secara manusiawi kami tidak tahu kami harus bagaimana. Tapi ketika kami datang kepadamu Tuhan, kami merasakan jalan keluar untuk kami boleh menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kami. Setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Kiranya kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali, saya kembalikan. Ya, silakan duduk kembali. Saya mewakili Gereja Baptis Indonesia Cimahi. Terima kasih Saudara Noval yang sudah menaburkan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Semakin menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Ya, nanti akan kesempatan waktu untuk pamit ya. Noval yang sudah kurang lebih 2 bulan melayani bersama-sama di gereja kita ini. Kita dengarkan dulu beberapa pengumuman. Yang pertama, mengundang Bapak Ibu, besok Rabu persekutuan doa 29 Januari, jam 7 malam sampai jam 8. Firman Tuhan akan dilayani Bapak Mr. Yono. Lanjut. Petugas ibadah minggu depan,
bulan Februari bisa dilihat, ya. Sehingga semuanya siap untuk melayani Tuhan. Lanjut. Ya. Hari ini yang ulang tahun kosong ya. Ya. Ya, ternyata untuk akhir Januari ya, yang ulang tahun tidak ada. Ya. Ya, tambahan pengumuman Bapak Ibu. Terima kasih kesaksian Hizkia tadi, ya. Dia salah satu tim utusan Injil GPP. Yang minggu yang lalu sudah ada 3 orang ya, yang hadir di sini dan salah satu keluarga juga kesaksian. Tim utusan Injil GPP ada 15 orang, ini disebar di gereja-gereja, ya. Dan hari ini saudara Hizkia, ya. Dia baru lulus STBI dan akan diutus untuk melayani di Pekanbaru. Betul ya? Ya, itu asal-usul Pak Simanjuntak atau keluarga Burubet, Budame ya di situ. Betul ya Budame ya? Pekanbaru. Iya, Riau. Ya, berikutnya saya beri kesempatan ya untuk Noval, silakan Pak. Yang sudah menyampaikan firman Tuhan juga pelayanan di gereja kita. Silakan sepatah 2 patah kata. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara atas waktu dan kesempatannya. Tidak terasa sudah 2 bulan saya melayani bersama-sama di tempat ini dengan Nove, Diki, Bang Kornel, Darman, Mas Aril, dan yang lain-lain. Terima kasih Pak Pendeta dan gereja sudah memberikan saya waktu untuk bisa belajar, mencari pengalaman dalam melayani Tuhan bersama-sama. Dan saya mohon pamit Bapak Ibu Saudara, kalau selama saya di sini ada hal atau perkataan yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Dan saya nanti akan kembali ke Sidoarjo dulu, tilik orang tua, dan berangkatnya nanti malam jam 9 gitu. Terus doakan saya boleh bisa semangat terus dalam berkuliah, semangat terus dalam melayani Tuhan. Dan nanti di lain waktu bisa bertemu kembali. Terima kasih Pak, mungkin itu saja. Ya, terima kasih ya atas pelayanannya yang kurang lebih 2 bulan gitu ya. Tuhan berkati baik pelayanan firman Tuhan di jam doa maupun kunjungan, dan di PAUD juga pelayanan ibadah salah satunya musik ya. Juga terus dikembangkan, banyak menginspirasi dan memberkati ya. Dan juga menjadi pendeta yang hebat ke depannya. Ya. Ya puji Tuhan ya, yang bergabung di sini beberapa sudah menjadi utusan Injil. Ya, Yanto, Tri ini Kornel sedang disiapkan, mau lulus. Juga saya dorong ikut di tim GPP untuk utusan Injil. Sehingga nanti ke pelosok, ke suku Papua ya, yang satu sudah di Kalimantan, di Maluku gitu ya, juga bisa semakin dipakai Tuhan lebih. Dukungan doa, supportnya Bapak Ibu ya, mahasiswa-mahasiswa yang bergabung di sini semakin dilengkapi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Itu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita tutup dengan doa berkat. Sidang jemaat kami undang untuk berdiri bersama-sama. Kepada Allah Tritunggal, Allah yang kami puja, kami sembah di dalam Yesus Kristus. Biarlah berkat-Mu turun hari ini Tuhan. Dan biarlah hidup kami semakin indah di hadapan Engkau. Dan pakailah keluarga kami, panggilan pribadi kami, semakin memuliakan Tuhan. Kami undang berkat-Mu turun bagi kami hari ini, esok,
sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Silakan duduk kembali saat teduh sejenak sebelum saling memberi salam.